Lestari Anugrah dari kelompok 3, Angkatan 22, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Pemahaman tentang sejarah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk menjadi dasar pemahaman tentang wawasan kebangsaan secara lebih komprehensif. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. 6 titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya adalah berdirinya organisasi pergerakan pertama yang menggunakan istilah Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda yang dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 yang diikuti oleh perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. Selanjutnya, pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang, mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan rencana pergerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, salah satu faktor pendukung kuatnya benteng pertahanan negara yaitu adanya 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat konsensus dasar ini relevan dalam mewujudkan profesionalitas ASN, dimana dengan berpegang pada keempat konsensus ini, ASN akan senantiasa mengutamakan kepentingan nasional serta menghargai keberagaman. Poin berikutnya yaitu terkait identitas atau jati diri bangsa Indonesia yang menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain. Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penjelasan selanjutnya yaitu terkait nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun beberapa implementasi bela negara di tempat kerja secara khusus yang dapat saya garis bawahi yaitu berkontribusi melalui ide kreatif dan inovatif, bersikap profesional dan tidak berpihak, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa, serta selalu menjaga kesehatan fisik dan psikis melalui pola hidup sehat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.